eh, seteringat sama apa yang pernah kita obrolkan tuh Harto, soal kayak penerimaan diri, soal keikhlasan. Kayaknya tuh ada apa ya? Ada semacam kaitannya dengan keadaan saat ini soal COVID. Kan COVID-19 ini kayak kita lihat sudah tidak ada ujungnya tuh. Menurut bagaimana tuh soal itu, kayak apakah memang kita harus ikhlas atau ya perlu ada yang sesuatu hal yang mau kita lakukan gitu soal tindakan tertentu. Itu tuh kalau sebenarnya entah mau ada ujungnya atau tidak, sebenarnya bukan itu yang penting. Penting itu cara menanggapinya, karena kan sejatinya ya sebenarnya kita tidak punya kendali atas hal yang di luar kita. Itu konsep stoicisme. Stoicism. Bahwa ada hal yang dalam kendali kita dan ada yang di luar kendali kita. Nah, hidup sendiri itu yang dalam kendali dan di luar kendali tadi terhubung begitu. Itu kalau di bukunya, ada bukunya Hawkins yang konsep power versus force, dia itu dia mengumpamakan kehidupan ini ibarat layar proyektor. Jadi ada proyektor, terus ada layar. Ini kan gambar yang muncul di layar itu pasti tergantung apa yang ada di proyektornya. Terus kalau kita coba kaitkan dengan COVID pandemi saat ini, maksudnya adalah berarti sudut pandangnya saya begini. Tadi ya, yang proyektor dan layar tuh, itu kan perantara antara proyektor dan layar itu cahaya gitu. Jadi apa yang muncul di proyektor itu akan muncul juga di layar tuh. Jadi yang penghubungnya itu cahaya tadi. Cahaya itu kan sifatnya netral, maksudnya apa yang difilmkan tadi tergantung apa proyektornya. Dan ini sama yang cahaya tadi sama seperti kehidupan gitu. Kehidupan sesungguhnya sebenarnya netral gitu. Kan misalnya ada satu peristiwa, orang bisa anggap baik dan buruk. Sama dengan COVID ini, orang kan bisa anggap baik. Maksudnya ada yang anggap baik itu karena ini dia bisa apa lebih ya kayak misalnya media-media mainstream OTT makin punya hasil lah. Ada yang lebih bisa belajar hal baru, ada yang bahkan bisa dapat jodoh. Banyak orang yang temukan hal baru dan begitu. Berarti mengalir saja kayak jalani apa adanya aja. Terus ada juga yang apa memang menganggapnya buruk sehingga jadi buruk begitu. Berarti memang dalam menghadapi COVID ini ya mungkin sebaiknya kita positifkan saja cara berpikir begitu, supaya ya karena kita harus tahu lah bahwa pasti ada hikmahnya lah. Ya, keadaan saat ini, kondisi saat ini tidak mungkin buruk-buruk saja begitu. Kembali ya sudut pandangnya tadi dan harus dirubah dulu proyektor filmnya tadi. Kemudian soal itu tadi, soal kan baru-baru kemarin tuh vaksin kan. Kita ini misalnya Pak Jokowi beberapa hari lalu, tanggal berapa kalau tidak salah, itu sudah divaksin. Dan saat ini masyarakat kayak ada dia semacam dilema gitu, bahwa di sisi lain mereka ingin keluar dari pandemi ini dan vaksin adalah solusinya, tapi di sisi lain vaksin ini belum benar-benar dipercaya begitu. Yang pertama soal apakah vaksin yang benar benar bisa menjadi kan soal apa konspirasi kemarin katanya di dalamnya ada chips lah apalah. Sebenarnya ya itu perlu panjang perdebatannya karena ya kita cuma bisa bicara, kita tidak tahu fakta yang benarnya di mana begitu. Tapi kan pasti ada karena dengan keadaan dilema seperti ini tentu ada solusi lah. Kan pemikir kau juga belajar soal hakikat. Ya solusinya ya maksud menanggapi tadi. Menanggapinya bagaimana? Pertama harus pastikan dulu, kalau saya pastikan dulu apakah yang aman atau tidak gitu. Dan ya memang harusnya tuh itu diberi kebebasan orang apakah bisa ada mau menerima apa tidak. Kan ini seakan-akan dipaksa. Iya sih, karena terakhir aturan kan itu di kena denda. Maka saya masih takut kembali ke Makassar nih. Sampai ya tidak kemudian langsung kena denda. Itu kemudian kalau dan soal kembali lagi tadi soal ujung dari pandemi ini kan tidak jelas ujungnya toh. Kamu apa yang kamu lihat ini kedepannya akan seperti apa itu dengan keadaan semacam ini? Ujungnya sama kayak misalkan sekarang media kayak alat elektronik itu makin bisa dilihat lah fungsinya dalam kehidupan. Ada yang pernah saya buku itu yang saya baca, tapi saya lupa judulnya apa. Jadi buku itu udah menjelaskan tentang konsep transhumanis. Iya, transhumanis. Transhumanis itu ya menggabungkan antara manusia dan teknologi. Jadi kita memang mengarah ke situ kalau diperhatikan kan. Maksudnya pandemi ini orang jadi serba online kuliahnya, maksudnya belajarnya online gitu, interaksi dengan orang lewat online pakai ada teknologi yang jadi perantara dan nanti ke depannya akan semakin itu teknologi dan manusia semakin menyatu gitu. Dan bisa jadi pandemi ini adalah jalan menuju itu, itu sudah teori konspirasi. Bagian dari bisa saja ini memang
apa ya, kayak settingan dari bisa elit global atau ya, tapi memang kalau kita lihat keadaan faktanya memang dia mengarah ke sana sih soal transhumanisme. Dan ini kan sudah pernah diprediksi juga toh soal transhumanisme ini. Bisa jadi memang COVID ini, pandemi ini adalah jalan menuju. Dan begini, kembali kalau soal transhumanis itu tergantung bagaimana sebenarnya orang dia menghadapinya begitu. Karena ya kalau orang yang apa ya, yang bagus sudah bisa menyesuaikan diri, maka dia bisa maksudnya survive itu dengan kondisi begini. Kalau yang tidak bagus ya akan tergusur sama waktu ketika apa istilahnya, pertama kali revolusi industri. Kan yang tidak menyesuaikan dengan itu langsung negara-negara yang maju kan negara-negara yang bisa menyesuaikan dengan itu. Dan bisa jadi, dan memang soal hal-hal kayak begitu kini ini harus itu sih adaptasi dengan perubahan kan. Seperti kayak beatnya Adriano Colby soal perubahan. Misalnya di masa lalu ketika ada orang yang apa ya, ketika misalnya sudah masuk ke, sudah ditemukannya api, kemudian orang-orang masih ya masa makan kok dibakar yang mentah dong ya, pasti orang-orang kayak gitu akan mati tuh ujung-ujungnya. Dan memang bisa jadi pelajaran yang bisa dipetik soal ini, harus ada upgrade diri sih itu untuk menghadapi perubahan ini. Kembali lagi pada proyektornya tadi dulu yang diperbaiki gitu, seperti itu. Jadi ya mungkin itu saya kayak sampai sini dulu. Amat matikan.